Sejak akhir tahun 2023, gua dan 1% hampir selalu ngomongin hal negatif tentang kondisi ekonomi. Dan ini pun disetujui ya oleh teman-teman viewers juga. Kalian yang nonton juga banyak yang komen ekonomi itu lagi negatif. Sejak tahun 2023, kalau sebelumnya sih enggak ya. Udah banyak yang ngerasain omset turun, berbagai barang makin mahal, dan ngerasa bahwa gaji UMR tuh nggak cukup. Uniknya adalah banyak lagi yang komen tapi gajinya masih di bawah UMR. Aduh, makin miris gitu ya. Banyak yang komen, gua gaji 1 juta bang, 2 juta bang. Ya elah. Nah, menariknya adalah gaji 1-2 juta itu udah jelas kagak bakal cukup kalau menurut gua. Dan kalau kita ngomongin soal biaya hidup bulanan, tema dari video ini, ya kita harus ngeliat dong sebenarnya tiap orang atau tiap keluarga di Indonesia itu ngabisin berapa duit sih tiap bulannya. Mencengangkannya adalah dari survei biaya hidup BPS, rata-rata biaya hidup di Jakarta tahun 2022 per bulan itu hampir sampai 15 juta. Kalau kita buletin ya 15 juta lah. Uniknya adalah UMR Jakarta kan cuma 5 juta. Terus kenapa kok orang bisa spending sampai 15 juta gitu? Belum lagi nambah inflasi karena itu data tahun 2022. Nah, jadi gimana dong nasib kaum-kaum UMR gitu atau di bawah UMR? Kan jadi fuck up, ya kan? That's why welcome to Psychology of Finance. Hari ini kita bakal ngebahas detail soal biaya hidup ideal di tahun 2025. Gue bakal ngebahas cukup detail sampai ke inflasinya. Kita bakal lihat gimana harga-harga naik, apa aja yang bikin biaya hidup kita makin mahal, dan tentunya duit tuh butuh berapa duit lo untuk hidup ideal di tahun 2025. Oke? Stay tune, tonton video ini sampai habis, dan kalau bisa sih catet ya. Welcome to Psychology of Finance. Kalau misalnya kita ngomong soal data inflasi di Indonesia, 5 tahun terakhir inflasi kita itu sekitar ya 5%-an lah per tahun. Tapi apa benar 5% itu mencerminkan kenaikan biaya hidup yang sebenarnya? Nggak juga ya, karena pertama itu rata-rata. Gue juga nggak lihat rata-ratanya tuh dari mana. Gue mungkin nanti akan ngeliatin ke kalian nih, di beberapa barang sebenarnya nggak 5%. Di beberapa jasa juga sebenarnya nggak 5%. Dan kalau kita ngomongin konspirasi angka inflasi, ya sebenarnya ini bukan konspirasi sih. Ini kritik ya dari masyarakat. Contohnya di US, ada yang bilang kalau pemerintah itu sengaja ngeganti metode perhitungan inflasi tiap tahun supaya lebih rendah hasilnya. Nah, jadi emang ini fakta ya. Udah berkali-kali metodologi ngitung inflasi itu diubah-ubah. Dari ada metode yang cogi lah sampai ke coli sekarang diubah ya. Cost of Living Index tuh. Itu jadi berubah-ubah terus dari CPI, dari cogi, dari coli dan lain-lain lah pokoknya. Jadi tiap tahun tuh diubah, katanya sih biar makin relevan lah. Tapi kayak nggak make sense gitu kan. Kenapa harus berubah-ubah gitu? Kenapa nggak ngitung semua gitu. Nah, ini jadi dikritik nih oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat barang-barang di Indonesia, bener gak 5% inflasinya? Nah, menurut lo gimana ini? Gue tanya ke lo, menurut lo gimana? Bener gak 5% inflasinya? Enggak ya. Contohnya beras. Beras itu beneran kenaikannya lumayan gila-gilaan, meskipun mungkin bakal turun lagi. Orang Indonesia katanya ngerasa belum makan kalau belum makan nasi, ya kan? Jadi lo pasti bakal makan nasi tiap hari nih. BPS bilang harga beras di level eceran di Februari 2024 itu naik 5% per bulan. Jadi bukan per tahun. Terus kalau dibandingin sama tahun sebelumnya, beras itu udah naik hampir 20% atau 19,2% secara tahunan. Jadi kalau tahun kemarin lu beli beras tuh 15.000, tahun ini lu bakal belinya ya 18.000 karena 20% lebih mahal. Itu beras. Ya, ini semua orang ngerasain pasti. Pendidikan sih katanya aman. Kalau PTN ya, kalau lu di sekolah negeri katanya aman 2-3% ya oke. Tapi kata BPS, uang pangkal sekolah itu mengalami kenaikan sebesar 10-15%. Jadi memang UKT-nya mungkin nggak naik ya, tapi uang pangkalnya naik 10-15%. Terus sebenarnya kalau kita ngelihat PTN, kemarin kan ada demo besar-besaran tuh ya, di mana-mana adalah. Kalau ngelihat UKT tertinggi, salah satu univ, contoh UNS. FK UNS itu awalnya UKT tertingginya 21 juta. Ini naik guys, jadi 30 juta. Sama juga dengan UKT tertinggi di FKUB nih, yang gue dapat datanya. Itu dari 23 juta naik jadi 33 juta. Dan golongannya dibanyakin. Jadi kalau dulu orang kan mau keringanan ada golongan 1-6. Sekarang golongannya 1-12. Jadi kalau lu mau nurunin UKT lu nggak akan bisa seturun itu, nggak bisa seenak sebelumnya. Properti, kalau kata salah satu pengamat, kenaikan harga properti di kota besar itu bisa sampai 10-20% per tahun ya, di kota-kota besar di daerah-daerah tertentu. Jadi inflasi ini memang macam-macam.
Jadi agak-agak naif gitu kalau lu bilang inflasi tuh stay di 5%, itu sesuai angka rata-rata. Enggak cuy. Jadi duit lu tuh kalau lu nggak investasi nih di atas mungkin 10-15%, ya lu bakal jadi lebih miskin. Satu-satunya kenaikan harga yang bisa gue justifikasi itu hanyalah rokok. Tapi itu pun karena cukai ya, naik sekitar 8-10%. Katanya sih biar orang pada nggak ngerokok. Tapi tolnya, ini gue sampai ngomong kasar ya, tolnya adalah harga rokok naik, cuma penggunanya juga naik. Katanya sih ini karena rokok ilegal ya. Gue sempat ngobrol sama temen di Bea Cukai. Nah, kalaupun angka inflasi itu akurat, kita juga nggak bisa ngelihat inflasi doang dong, ya kan? Kebutuhan sekarang kan banyak ya. Bahkan iPhone baru keluar aja, itu ya udah jadi kebutuhan semua orang gitu. Baik yang mampu maupun nggak mampu, lu pasti beli iPhone gitu. Lu pasti pengen lah beli iPhone. Makanya kita harus lihat juga, ini di next section, untuk ngukur biaya hidup kita juga harus ngukur kurs rupiah dibandingkan dolar. Dan juga ya pajak bakal naik nggak? Karena kalau pajak naik, terus kursnya juga kita lemah, ya biaya hidup juga bakal naik gitu ya, gak bisa dipungkiri. Karena kita bukan negara yang kita semuanya bisa ngasihin sendiri, enggak, kita kan masih banyak impor. Penting banget ya buat kita sadar bahwa hidup ideal tuh beda-beda buat tiap orang. Ini gue ulangi lagi yang tadi ya. Ada yang bilang hidup ideal itu yang penting bisa makan dan punya dana darurat. Ya gak salah ya. Buat lu yang komen-komen, ya bang yang penting mah gue makan aja gitu. Ya itu lu gitu, dan lu gak salah ya. Tapi lu gak bener juga kalau lu ngomong itu ke orang gitu. Tapi gak salah ya buat yang bilang bahwa hidup ideal tuh lu harus punya rumah, mobil, nikahan mewah, iPhone 16 Pro, punya warung, punya kos-kosan gitu. Tapi ya memang lu harus invest gitu kan. Lu harus nabung dari awal, lu harus effort duluan sih. Karena kalau gak effort ya gak akan punya duit. Nah, ngomong-ngomong soal effort dan investasi, gue mau rekomendasiin salah satu produk terbaru dari iPod. Namanya adalah Power Fund Series atau PFS. Mungkin beberapa dari lu udah pernah notice di iklan atau dari influencer finansial gitu. Dia menariknya, PFS itu adalah inovasi produk reksadana terbaru iPod. Kok bisa kayak gitu? Karena ini tuh punya 4 keunggulan. Pertama ada live nav, atau selama jam market, investor tuh bisa ngelakuin eksekusi berdasarkan harga terbaik dibandingkan harga terakhir atau harga pertama gitu. Udah harga terbaik aja. Kedua, portofolionya tuh bisa 100% transparan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, biasanya ada beberapa yang suka 20% doang, 50% doang. Nah, itu di sini 100% transparan. Ketiga, cuma butuh 2 hari kerja aja untuk nyairin duit. Jadi lu nggak perlu nunggu kayak 5 hari, 7 hari gitu untuk nyairin reksadana lu. Dan yang terakhir adalah transaksi. Itu bisa saat jam market maupun di luar jam market. Jadi memang ini mantep banget ya. Dan gue yakin banyak banget lah orang yang bisa dapat benefit dari PFS ini. Begitu ya. Siapa sih yang nggak mau punya rumah, punya mobil, hidup nyaman, investasi gitu ya. Ya silakan invest ya di tempat yang tepat guys. Menariknya ada loh beberapa barang di Indonesia yang mahal banget gitu loh. Saking ya entah karena berbagai macam hal ya, entah karena kurs, karena pajak. Tapi di luar negeri malah jadi barang biasa aja, tuh malah murahan gitu ya. Ya contohnya mobil lah. Di Indonesia mobil tuh udah dianggap barang mewah gitu kan, dan kena pajak tinggi. Tapi di banyak negara maju mobil ya murah. Itu bahkan semaju-majunya Singapura, Malaysia ya murah-murah aja gitu. Udah jadi kayak kebutuhan dasar aja gitu di sana tuh. Terus juga kayak misalnya ada barang-barang branded kayak Zara ya, mungkin Apple di sini gitu. Ya orang mungkin di sana bilang mahal, tapi ya itu hanya sepersekian gaji mereka, ya kan? Itu tuh dianggap biasa aja. Sementara di sini lu beli iPhone ya harus 4 kali UMR ya, 20 juta itu. Bahkan PS5 Pro juga lu harus beli dengan 3 kali UMR ya, kalau lu mau versi yang CD ya. Karena harga 12 juta itu non CD guys, PS5 Pro loh. Barang yang sangat gak penting sebenarnya buat hidup, tapi ya pengen aja punya gitu kan. Nah ini kenapa bisa kayak gini? Karena gaji di luar negeri, nilai tukarnya kepada barang-barang impor kayak gini ya tinggi gitu. Meskipun mereka nganggap mahal gitu ya, meskipun mereka nganggap wah iPhone ini parah banget mahalnya, itu mereka bacot doang guys. Karena iPhone itu cuma harganya tuh ya 10-20% dari gaji mereka, dari UMR mereka. Kalau di kita kan 3 kali UMR ya. Jadi kalau mereka bilang mahal, orang US bilang mahal, itu karena mereka sudah terbiasa dengan murahnya iPhone. Ya terasa sangat tinggi di sini. Ya bahkan sampai orang rela ya jadi ani-ani lah untuk mendapatkan iPhone. Di Amerika semua kalangan bisa minum Starbucks setiap hari ya. Mau orang kaya, orang miskin yang minumnya Starbucks itu selalu rame. Dan kemarin juga gue habis ke Malaysia gitu kan. Contoh harga AirPods Pro second gen Type C di Malaysia itu 3,2 jutaan, sekitar 1.000 ringgit. Sementara kalau di Indo itu ya sekitar 3,9 jutaan. Itu kalau dari resmi iBox ya. Contoh lain mobil, harga mobil di Malaysia itu bisa 100 juta, 50
juta lebih murah dari Indonesia. Kok bisa beda? Ya karena pajak dan kurs lagi-lagi. Dan menariknya adalah fun fact tentang Malaysia, mereka bentar lagi bisa disebut sebagai negara maju. Dan nilai tukar ringgitnya itu sangat mantep ke dolar, ke Singapura dolar juga mantep, bahkan ke rupiah. Ringgit mereka tuh lagi kuat-kuatnya, bahkan sampai saking mantepnya kurs ringgit mereka. Orang Indonesia kayak kita, kayak gua, kalau mau liburan ke Malaysia, tahun lalu sama tahun sekarang, itu inflasi 10% guys. Karena awalnya ringgit itu 3.300, sekarang 3.600. Jadi kayak semua hal tuh naik 10% gitu. Dan ini cuma dalam beberapa bulan aja. Jadi masih mau tinggal di Indonesia? Oke, so berapa sih biaya hidup ideal? Nah, kita langsung masuk ke detail ya. Di sini mungkin lo harus catat nih. Menurut gua, hidup ideal di Indonesia itu ada di angka 20 juta buat satu keluarga. Buat 2 orang yang child free atau buat 2 orang yang punya hanya 1 anak. Dengan asumsi ini double income, kalau single income lebih bagus. Pertama, lu sewa apartemen atau KPR. Berapa ya? Biasanya mungkin DP dulu terus bayar bulanan 3 juta. Anggap lu nabung 3 juta per bulan sampai bayar DP ya. Ini anggap lu KPR rumah yang harganya tuh 1M ya. Jadi bukan rumah subsidi. 1M tuh bisa di mana aja, termasuk di Jakarta juga. Makan 3 kali sehari ya, ini untuk 3 orang termasuk anak itu 4 juta ya. Anggap 100.000 sampai 150 lah sehari makannya. Jadi udah ngitung jajan-jajan fancy juga, termasuk lu harus masak. 3, transportasi, bensin dan transportasi umum kita taruh 2 juta ya. Karena double income atau single income naik mobil lah atau transport umum dipakai berbarengan. Yang keempat, tagihan utilities, listrik, air, internet. Kita mau internetnya cepat ya, pakai Starlink 700.000, air sama listrik ya mungkin 1 jutaan. Jadi sekitar 1,7 sampai 2 juta. Ini udah ideal banget. Asuransi, pajak bulanan, BPJS kita taruh 1 juta per bulan ya, karena banyak juga asuransi yang murah karena masih muda ya. Orang 30 ya masih murah, tambah BPJS 150 ribuan lah. Nah, tambah entertainment dan self care ini 2 juta. Ya nggak mungkin dong hidup tanpa entertainment ya kan. Terakhir tabungan dan investasi 3 juta per bulan. Totalnya adalah 17 juta. Ini udah bisa hidup nyaman dan enak. Tapi nggak senyaman itu juga, karena kalau misalnya lu mau beli sesuatu yang mahal, contoh mobil dan lain sebagainya, ya nabungnya lama kalau dengan budget kayak gini. Karena kalau nggak budget kayak gini ya maksa. Itu totalnya 17 juta. Kalau punya anak atau biaya-biaya lain tidak terduga, tambah 3 juta. Karena rumah lu harus di maintenance, ya kan? Mungkin tiba-tiba lu nanti ada apa-apa atau orang tua lu kenapa-napa, ya harus dibayar dong, harus ditabung juga dong dana daruratnya. Itu sekitar 3 juta. Jadi gue buletin 20 juta biaya hidup ideal. Tapi bang, itu kan cuma buat Jakarta doang. Gimana kalau di kota lain bang gitu? Misalnya di Jogja bang, gue cuma hidup 2 juta bang. Ya pasti biayanya bakal lebih rendah. Tapi jangan lupa juga gaji lu juga jadi lebih rendah. Nah, ironisnya adalah gaji lu lebih rendah, tapi harga iPhone tetap sama nggak? Ya sama lah. Harga mobil tetap sama nggak? Harga bensin tetap sama nggak? Ya universal, sama semua. Harganya mau di kota manapun sama ya. Bahkan malah lebih mahal kadang-kadang. Lu beli iPhone di kota kecil karena ada biaya ongkir kan. Jadi menurut gua mau kota manapun ya yang ideal adalah 20 juta. Terlepas dari UMR atau biaya hidup di berbagai daerah. Itu patokan ya. Lagi-lagi cuma patokan. Tapi bang gua bla bla bla. Ya silahkan lah gitu. Tapi menurut gua hidup yang ideal tuh ya kayak gini, 20 juta. Belum lagi hobi-hobi mahal sih ya, kayak main golf, ya kolektor mainan, kolektor apapun itu harus ditambah lagi udah jelas. Kalau hobi lu ngelamun doang ya nggak perlu ditambah, ya nggak perlu internet mungkin, bisa lebih murah gitu. Yang penting lu harus bisa ngukur dan ngatur pengeluaran. Kalau belum mampu ya berarti ya emang harus nabung dan investasi. Ya jadi investasi itu penting banget karena kalau kita lihat tadi ya kenaikan per tahun tuh bisa 10-15%. Jadi investasi lu beneran kemungkinan lu harus usahain untuk naik segitu ya. Lu harus usahain naik 10-15%. Kalau kata ahli-ahli sih influencer-influencer itu tuh angka yang lumayan mudah ya. Tapi buat gua kayaknya sih cukup susah ya untuk kebanyakan masyarakat. Karena ya gua sendiri pun sekarang lagi lebih milih reksadana pasar uang atau deposito sih. Jadi gua sendiri pun kayaknya nggak bisa achieve ya untuk di tahun ini 10-15% in return investasi dengan style investasi gua sekarang. Nah, terus ada opsi apa nih untuk investasi ya? Nah, gua ngelihat ada hal yang menarik nih terjadi di dunia investasi Indonesia. Jadi di iPod ya mereka tuh punya produk namanya Power Fund Series. Nah, ini cocok buat orang pemula maupun yang pro ya. Karena lu bisa mulai invest cuma dengan 100.000 di Power Fund Series ini dengan returnnya tuh yang lumayan wow banget. Ini nggak ngejamin of course future results karena ini cuma historical ya. Jadi tetap harus diukur resikonya. Tapi ini returnnya mantep banget dan bisa 100.000 tiap bulan. Terus ada juga sistem DCA-nya ya.
Jadi ya ibaratnya nyicil lah. Jadi buat yang uangnya masih dikit, daripada kita invest misalnya langsung gitu ya sabrek ya, kalau lu punya duit sih nggak masalah. Tapi kalau lu nggak punya duit, lu juga bisa tiap bulan 100 ribu. Ini bagus buat pemula yang masih baru mulai ngebiasain investasi. Karena inget duit lu kegerus setiap tahun ya. Inget yang tadi penjelasan gue tentang inflasi dan juga biaya hidup gitu. Tapi ya jauh lebih mantep lah intinya dari segi ngambilnya cepet, investnya transparan dan lain-lain. Nah selain reksadana, lu juga bisa pakai iPod buat yang lain ya, kayak misalnya saham dan berbagai macam aset lain yang ada di iPod. Intinya seberapapun banyaknya lu ngabisin duit buat kebutuhan sehari-hari, jangan lupa selalu rutin untuk investasi. Karena ini udah urgent sih ya menurut gua. Itu hati-hati aja itu dengan resiko-resikonya. Karena seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, anything can happen di tahun 2024 dan 2025. Ya, itu sekian dari gue. Gue Evan dari 1%. Well, thanks.